tindakan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Hal yang melatar belakangi dalam pembuatan aksi nyata ini adalah praktek disiplin di sekolah masih belum berjalan dengan maksimal karena peserta didik masih menjalankan disiplin di sekolah atas dasar ketakutan dan ancaman hukuman yang akan diterima jika ia melanggar. Tujuan dalam pembuatan aksi nyata ini adalah terciptanya budaya positif bagi seluruh peserta didik dengan kesepakatan bersama melalui keyakinan kelas. 2. Tumbuhnya nilai-nilai kebajikan dalam diri peserta didik. 3. Terbentuknya karakter peserta didik dapat selalu menerapkan budaya positif dimanapun ia berada. Tolak ukur. Terbentuknya kesepakatan kelas melalui sebuah keyakinan kelas yang disepakati dan diyakini bersama oleh guru dan peserta didik. 2. Siswa menerapkan dengan sungguh-sungguh dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. 3. Terciptanya budaya positif yang konsisten di sekolah. Tahapan lini masa tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan aksi nyata berikut ini. 1. Menghadap kepala sekolah untuk membangun komunikasi dan menyampaikan informasi mengenai rencana dan juga meminta izin melakukan diseminasi kepada rekan guru sejawat tentang budaya positif dan keyakinan kelas. 2. Mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi tentang budaya positif dan keyakinan kelas. 3. Melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan rekan guru untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. 4. Merefleksi dan evaluasi terkait penerapan keyakinan kelas yang telah berjalan. Dukungan yang dibutuhkan dalam menjalankan aksi nyata yang akan kami laksanakan adalah berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama mari kita senantiasa mengadarkan puja dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita diberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di ruangan kecil ini, yaitu ruang majelis kita ini. Yang pertama yang tidak lupa selawat serta salam mari kita hadiahkan kepada junjungan alam kita, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama-tama yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SD 013 Bukit Bestari, yaitu Ibu Ria Sudarsih SPD, dan yang kami banggakan dan juga kami hormati Bapak-bapak, Ibu guru, teman sejawat kami yang telah sudi meluangkan waktu untuk membantu kami untuk menjalankan salah satu program pemerintah, yaitu calon guru penggerak, untuk membantu kami untuk mensosialisasikan kepada teman-teman, pada teman sejawat, dengan modul budaya positif. Ya, budaya positif ini nanti kami sama Pak Bayu akan berkolaborasi ya untuk menyampaikan tentang bagaimana apa itu budaya positif yang sedang kami pelajari selama ini, dan kami harus saya sampaikan kepada teman-teman sejawat kami. Ya, mungkin itu kata pengantar dari saya untuk melanjutkan ke materi, ya. Materinya yang disampaikan oleh Bapak Bayu nanti akan berkolaborasi dengan saya, ya, untuk judulnya itu budaya positif. Silakan Bapak Bayu, silakan.
Baik, terima kasih Pak Tem. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala mana pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan untuk dapat hadir melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita sebagai guru. Dan saya meminta waktu sedikit untuk tugas dan program guru penggerak yang sedang saya dan Pak Atem jalani untuk diseminasi tentang penerapan budaya positif di sekolah. Salam beriring salam tidak lupa kita sampaikan pada junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon izin Ibu Kepala Sekolah dan terima kasih atas waktu yang telah diberikan, atas izin beliau kami berdua bisa melaksanakan diseminasi ini dalam rangka sosialisasi tentang penerapan budaya positif di sekolah. Nantinya di dalam materi ini kita akan mempelajari beberapa konsep-konsep budaya positif, penerapan budaya positif di sekolah yang harus kita mulai laksanakan dalam implementasi kurikulum merdeka yang sudah kita jalani. Ini merupakan tugas aksi nyata kami. Jadi di dalam program guru penggerak itu ada namanya aksi nyata. Aksi nyata itu merupakan suatu praktik baik yang harus dilakukan oleh calon guru penggerak, di mana apa yang kami dapatkan dalam pendidikan guru penggerak itu harus diimplementasikan, harus disebarkan, harus disosialisasikan kepada lingkungan terdekat, baik itu teman sejawat, satu kelompok, KKG, maupun juga kepada wali-wali murid yang ada di sekolah kita. Supaya apa? Supaya penerapan implementasi kurikulum merdeka itu dapat segera dan benar-benar terlaksana secara menyeluruh. Baik, kita masuk saja langsung ke materi. Yang pertama ada konsep utama budaya positif. Ya, di sini ada 7 konsep utama budaya positif. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua adalah disiplin positif. Yang ketiga kebutuhan dasar manusia. Yang keempat motivasi perilaku manusia. Yang kelima posisi kontrol restitusi. Yang keenam keyakinan kelas. Dan terakhir adalah segitiga restitusi. Nanti akan kita sama-sama dalami seperti apa maksud dan tujuan dari konsep utama budaya positif ini. Lanjut, konsep utama yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berpihak pada murid dan berdiferensiasi, sehingga siswa belajar sesuai dengan tahap perkembangan dan memenuhi kebutuhan belajarnya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi kalau dulu kita belajar dari buku kita tuangkan lewat ceramah, lewat catatan papan tulis, ataupun kita praktekkan untuk ditiru, diambil serat ilmunya oleh siswa atau dipraktekkan oleh siswa. Kalau sekarang tidak. Pembelajaran paradigma baru ini kita harus berpusat pada murid. Jadi kita sebagai guru itu hanya sebagai fasilitator yang selalu merangsang murid, yang selalu memberikan
stimulus-stimulus kepada murid untuk dia berpikir lebih dalam. Jadi misalnya saya sebagai guru PJOK misalnya, saya hanya menampilkan tentang video misalnya permainan olahraga bola basket. Nah, di pembelajaran pada saat dulu saya menampilkan video, saya tentunya menyampaikan kepada siswa, anak-anak lihat videonya, praktekkan persis dengan video itu. Kalau tidak, berarti tidak lulus. Itu pembelajaran zaman dahulu. Apa yang ada di materi, apa yang ada tertuang pada tujuan pembelajaran, apa yang ada di KKM, targetnya harus tercapai. Itu kalau dulu. Kalau sekarang saya tampilkan video permainan bola basket, anak-anak kira-kira dalam video ini apa yang bisa kamu ambil. Jadi anak-anak itu dirangsang, kita kasih stimulusnya video, nah biar mereka berpikir permainan basket itu apa, seperti apa bermainnya, terus bagaimana cara melakukannya, itu biar mereka ya berpikir dan menyampaikan pendapat. Bapak Ibu hanya sebagai fasilitator saja. Jadi tampilkan video ini permainan bola basket, kira-kira anak Bapak siapa yang tahu atau siapa yang bisa mengambil sesuatu dari video tersebut. Misalnya, oh Pak, permainan basket pakai tangan. Oke, tampung aja semua. Nah, di ujungnya baru kita berikan kesimpulan. Nah, di situ baru kita masuk. Jadi praktek, sebelum masuk kepada inti praktek, dia harus mengenal dulu apa materinya dengan menggali apa yang kita berikan. Jadi nggak yang dari buku baca, kerjakan sesuai yang di situ. Kalau nggak lulus, tidak sesuai jawabannya dengan situ, nggak tuntas. Nggak ada lagi yang seperti itu. Itu tentang konsep pembelajaran dengan paradigma baru. Apapun pembelajaran yang kita lakukan harus berpusat pada murid. Jadi tujuan kita adalah murid. Nah, selanjutnya di sini ada disampaikan pembelajaran yang berdiferensiasi. Artinya kita tidak bisa menyamaratakan semua murid yang ada di kelas. Yang kelas misalnya yang juara 1 sama yang nilainya mungkin peringkat terakhir biasanya. Nah, itu kita samakan penilaiannya, nggak bisa. Pasti yang peringkat terakhir nggak akan tuntas. Sudah bisa dipastikan itu. Karena apa? Apa yang kita sampaikan dengan yang peringkat 1 mungkin dia mengerti. Dengan kita kasih contoh saja dia sudah langsung nangkap, sudah bisa diproses, langsung dituangkan ke dalam tugas. Kalau yang peringkat terakhir itu mungkin butuh bimbingan yang lebih khusus. Makanya ada pembelajaran berdiferensiasi. Lebih baik lagi kalau melibatkan siswa yang bisa. Jadi ada substitusi. Anak yang bisa kita panggil, tolong bantu nih kawanmu belum bisa. Nah, yang sudah bisa mungkin yang belum bisa mungkin lebih mudah belajar dengan kawannya daripada kita, karena ada rasa segan atau malu dengan kita. Tapi kalau dengan kawannya mungkin lebih bisa. Nah, ini diferensiasi. Nah, di sekolah kita pembelajaran diferensiasi ini sangat dibutuhkan karena sekolah kita ada anak berkebutuhan khusus kelas 1 dan kelas 2. Ada anak yang berkebutuhan khusus. Tidak mungkin kita memberikan perlakuan yang sama antara anak yang normal dengan anak yang berkebutuhan khusus. Kita ambil contoh, ada kelas Bu Agus ya. Gak mungkin saya misalnya prakteknya main kasti gitu. Gak mungkin saya langsung memberikan bola dan tongkat pemukul ke anak yang berkebutuhan khusus itu. Gak mungkin. Nih main kasti. Kalau yang normal
dia masih bisa berpikir kalau itu mungkin tongkatnya untuk mukul kawannya, bisa jadi seperti itu. Nah, inilah dibutuhkan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi perlakuan kita antara satu anak dengan anak yang lain tidak sama, tergantung dengan perkembangan dan kebutuhan belajarnya. Untuk apa? Untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Oke, kita lanjut. Yang kedua, konsep utamanya adalah disiplin positif. Nah, ini yang menarik yang harus kita sama-sama pelajari. Dan saya juga baru menemukan pada saat pendidikan guru penggerak ini. Dulu kita menerapkan disiplin positif dengan peraturan-peraturan dan hukuman. Dilarang terlambat datang ke sekolah. Kalau terlambat maka akan dihukum. Itu akan menciptakan mindset pada anak-anak bahwa dia disiplin karena takut dihukum. Dia disiplin karena malu kalau dihukum. Nah, akhirnya tidak ada perubahan pola perilaku yang ada di dalam dirinya. Dia melakukan sesuatu, akhirnya timbul dia melakukan sesuatu karena ada sesuatu, bukan dia melakukan sesuatu karena dirinya sendiri. Nah, disiplin positif ini merubah mindset itu. Jadi dalam penerapan disiplin positif, kita harus memunculkan anak itu supaya apa yang dia lakukan itu memang murni dari dalam dirinya, murni dari motivasi dalam dirinya. Nah, seperti ini. Dalam budaya kita, disiplin dimulai sesuatu yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, gimana caranya? Kita buat anak-anak kita patuh, buatlah peraturan. Gimana supaya anak-anak kita mengikuti peraturan? Buatlah hukuman. Akhirnya anak-anak terpaksa mengikuti. Nah, kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ketidaknyamanannya di mana? Di hukuman tadi. Jadi kalau nggak mematuhi maka ada hukuman. Jadi nggak nyaman ya. Kita buat gak nyaman. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Nah, itu yang saya maksud tadi, disiplin itu harus muncul dari dalam dirinya. Disiplin positif merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan membudayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa imbalan, penghargaan, sogokan, ancaman, atau hukuman. Dan lalu bagaimana cara menerapkan disiplin positif di lingkungan sekolah? Misal, ada seorang anak yang terlambat masuk ke kelas, lama dia di kantin, jam istirahat masuk ke kelas terlambat. Kita nanti ke depan ada membahas tentang kesepakatan kelas. Anggaplah kita sudah buat kesepakatan kelas di kelas masing-masing. Nah, di kesepakatan kelas itu ada tentang menghargai waktu. Jadi jika anak itu mau kita buat tidak takut akan hukuman, kita berikan konsekuensi tentunya dengan penerapan kesepakatan kelas. Jika dia melanggar, harus tahu dan harus mau bertanggung jawab. Misal terlambat dia datang masuk ke kelas, kita sadarkan dia dengan kira-kira apa kesepakatan kelas yang kamu langgar. Misalnya, saya tidak menghargai waktu. Bagaimana cara kamu bertanggung jawab atau menebus apa yang kamu lakukan itu atas kesalahan yang kamu lakukan? Jadi kita balikkan hukuman itu ke dia, bukan dari kita. Supaya apa? Supaya memang dia bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan.
Nah, itu maksud dari budaya positif. Baik, kita lanjut. Konsep yang ketiga, kebutuhan dasar hidup. Seseorang manusia itu melakukan sesuatu karena sebuah alasan. Kita makan, alasannya untuk bertahan hidup. Gak makan, lapar, sakit. Terus kita bekerja untuk bertahan hidup. Nah, apapun itu yang kita lakukan di dunia ini itu atas dasar kebutuhan dasar hidup. Nah, inilah 5 kebutuhan dasar hidup yang ada pada diri kita. Kita balikkan ke dalam kelas. Ada seorang anak, ya, ada seorang anak tinggal kelas misalnya. Anak tinggal kelas, di dalam kelas dia menjadi biang onar, biang keributan, pokoknya apapun ya masalah dialah awal mulanya. Nah, kenapa dia melakukan itu? Karena dia merasa kebutuhan dasar hidupnya tidak tercukupi. Dia merasa sudah lebih tua dari kawan-kawannya dan merasa berkuasa di dalam kelas. Nah, di situ kita harus memberikan ruang kepada dia supaya kebutuhan dasar atas penguasaan atau kekuasaan yang dia belum penuhi itu dapat terpenuhi. Nah, inilah kebutuhan dasar ini harus kita lihat. Jadi kalau pagi itu saya selalu, kalau misalnya habis salam, saya tanya gimana kabarnya hari ini, sehat Pak, bahagia semuanya. Dia bahagia nggak? Bahagia Pak. Ada yang bangunnya tadi sambil diusap-usap oleh orang tuanya. Mana anak yang soleh bangun. Ada nggak? Nggak ada Pak. Jadi banguninnya kayak mana? Kok bangun nggak ada jam berapa nih? Terlambat kan nanti ke sekolah, seperti itu. Jadi kebutuhan hidup dia ketika mau datang ke sekolah tidak terpenuhi karena dia tidak senang. Tak mau ke sekolah, jam berapa nih? Pasti seperti itu. Nah, ini kembali lagi kita juga selain sebagai guru juga sebagai orang tua, aspek-aspek itu harus kita penuhi. Kebutuhan dasar manusia juga harus dipenuhi. Saya juga mempraktekkan kepada anak saya. Seandainya dia malam mau tidur dimarahi atau pagi bangun tidur dimarahi, satu harian itu moodnya jelek, yang rewel lah, yang nangis sama segala macam. Karena apa? Ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Sama seperti anak-anak kita di kelas. Jadi kalau di dalam kelas dia hari biasanya dia bagus, hari itu entah kenapa dia berbuat onar, ribut atau apa, bisa jadi salah satu kebutuhan hidupnya tidak terpenuhi. Ini konsep kita yang selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan sebuah dorongan yang timbul dari diri seseorang dengan tujuan tertentu. Contohnya, menghindari ketidaknyamanan, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, kembali ke disiplin positif tadi. Kita berkendara naik motor pakai helm itu mentaati peraturan atau menjaga keselamatan? Bapak Ibu, kira-kira mentaati peraturan atau menjaga keselamatan? Naik motor nih pakai helm. Nah, itu kita mentaati peraturan atau menjaga keselamatan? Kalau kita masih berpikir tentang mentaati peraturan dengan memakai helm, berarti kita masih mendapatkan motivasi ekstrinsik. Kita melakukan sesuatu bukan dari dalam diri kita, tapi karena ada peraturan, ada Pak Polisi bagian dulu,
Nanti tak ada Pak Polisi bisa. Bagian di bonceng kan, kalau yang bonceng ya yang bawa motor mungkin tetap pakai. Atau tak ada Pak Polisi yang bawa motor kan taruh di depan. Taruh di depan dong. Nah, takutnya berserak mungkin. Ya, jadi antara mentaati peraturan dengan menjaga keselamatan, kita harus mendahulukan menjaga keselamatan. Karena apa? Karena itulah motivasi yang ada dalam diri kita. Sama dengan anak-anak kita. Jadi kita harap nanti ketika kita kasih tugas misalnya, jangan sampai anak-anak itu berpikir bahwa tugas yang diberikan itu harus dikerjakan, karena kalau tidak ibu marah. Jangan sampai muncul seperti itu. Kita usahakan bahwa tugas yang diberikan itu kamu kerjakan untuk peningkatan kemampuan kamu, bukan untuk ibu. Nah, itulah cara-cara kita untuk memunculkan motivasi-motivasi intrinsik yang ada di dalam diri kita. Selanjutnya, konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, sering gini, siapa yang pernah nggak ya? Kalau saya pernah di jam terakhir ngajar misalnya, siapa yang duduknya rapi pulang duluan, ya? Siapa yang duduknya rapi pulang duluan, yang tidak rapi pulang belakangan. Nah, ini konsep dari disiplin dengan identitas gagal tadi. Nah, konsep disiplin dengan identitas gagal, adanya hukuman dan penghargaan. Yang bisa jawab soal, ibu kasih coklat. Yang nggak bisa jawab soal, berdiri di depan kelas. Nah, ini hukuman dan penghargaan. Dulu saya paling berebut waktu masih jadi siswa, dan itu rasanya nggak ada masalah gitu. Ternyata dalam kurikulum Merdeka ini, setelah beberapa penelitian yang dilakukan, konsep disiplin yang seperti itu memunculkan identitas yang gagal. Nah, dengan adanya hukuman, ternyata itu menyakitkan bagi yang kena hukum. Ya, mental kita waktu Bapak Ibu waktu masih sekolah itu beda dengan mental anak sekarang. Kita dihukum, kita cepat sadar. Dulu, anak-anak dulu dihukum merenung, sadar tuh. Tidak ada menyimpan rasa dendam dengan guru. Tapi mental anak sekarang dihukum, pikirannya langsung menyatakan bahwa bapak atau ibu itu tidak suka sama aku. Itu mental mereka sekarang. Boleh dicoba lah kalau anak-anak SD ini dihukum, pasti dah besoknya kita lewat tak mau tegurnya. Padahal kita yang memberikan hukuman dah lupa tuh kalau semalam kita menghukum dia. Nah, konsep hukuman bagi anak sekarang itu ini membuat mereka merasa sakit atau menyakitkan, tidak nyaman, ketakutan, terkesan memaksa, menyembunyikan kesalahan dan rendah diri. Akhirnya anak itu minder, gak mau tampil. Nah, itu konsep dari hukuman. Penghargaan, anak-anak yang pintar selalu itu aja yang maju, selalu itu aja yang, misalnya dapat coklat mungkin dia bisa jualan habis pelajaran kita, karena dia terus kan yang dapat coklat. Tidak efektif jadinya. Anak-anak yang lemah tidak punya percaya diri untuk tampil. Nah, terus juga merusak hubungan sesama teman. Kasih dia aja, walau tadi. Nah, muncul seperti itu, sifat iri, mematikan kreativitas kawan-kawan yang lain, terus merampas hak menghargai dirinya. Inilah konsep disiplin yang gagal. Dulu kita elulukan yang seperti itu, karena mental anak dulu tidak sama dengan mental anak sekarang.
Kalau anak dulu mungkin kita masih untuk membuat sistem seperti ini masih berguna, sangat berguna. Tapi kalau sekarang mungkin agak sulit. Selanjutnya, ini dia konsep disiplin dengan identitas yang sukses. Adanya konsekuensi dan restitusi. Jadi ketika sesuatu itu yang kita harapkan tidak tercapai, ada penguatan jangka pendek. Jadi ketika anak itu nggak bisa, kita kasih penguatan bahwa seperti ini nak, baiknya seperti ini, caranya seperti ini, atau ketika dia melanggar harusnya kamu seperti ini ya. Ada penguatan jangka pendek. Lalu perlu monitoring berkelanjutan. Jadi tidak hanya setelah kita beritahu, udah habis itu udah enggak. Tapi kita harus memberikan monitor anak-anak itu selalu berkesinambungan. Nah ini adanya stimulus dan respon. Adanya hubungan timbal balik antara kita dan anak-anak itu. Lalu murid pun lebih menghormati peraturan karena dia tidak ada rasa takut lagi, tidak ada rasa takut untuk mentaati peraturan yang ada di sekolah. Lalu kehilangan waktu untuk mengulangi kesalahan. Jadi dia tidak ada waktu lagi untuk mengulangi kesalahan karena dia sibuk untuk memperbaiki dirinya sendiri. Yang terakhir ada restitusi. Restitusi ini adalah pola kita memberikan pemahaman dan kesadaran kepada peserta didik. Jadi kalau dia salah, jangan kita yang menyatakan dia salah lah. Misalnya dia main bola kena pot bunga misalnya. Jangan kamu nih main bola sembarangan, udah tahu ini banyak tanaman ini, jangan. Jadi bagaimana supaya dia sadar bahwa apa yang dilakukan itu salah, itu. Jadi kita sampaikan, kira-kira atau pertamanya disanjung dulu. Kamu senang main bola kan? Happy kamu main bola? Iya Pak. Tapi kira-kira kalau main di tempat yang banyak tanaman itu bagus nggak? Jadi diberikan pola untuk menyadarkan dia. Kira-kira benar nggak? Baru terakhirnya kita bisa meminta dia untuk bertanggung jawab. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Inilah tadi solusinya. Kita minta ke dia supaya dia tidak mengulangi lagi. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Jadi dia tidak merasa bersalah, tidak merasa minder, tidak merasa baru aku kayak gini aja udah dimarahin. Tidak seperti itu. Lalu terakhir murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Selanjutnya ini perbedaannya antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ketika anak tidak mengerjakan PR, ini ada contohnya. Kita kedapatan anak yang tidak mengerjakan PR. Dulu kita buat seperti ini nih, guru menghukum siswa hormat bendera. Kalau konsekuensi di atasnya hukuman, sifatnya jangka pendek, perbaikan yang dilakukan, itu guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat jam istirahat. Tetap ada instruksi dari gurunya, kita yang memberikan instruksi. Yang terakhir ada restitusi. Ini yang sebaiknya kita lakukan. Guru menanyakan keyakinan atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Ditanya dulu, kenapa kamu tidak buat PR? Kira-kira apa masalahnya? Apa yang bisa Bapak Ibu bantu untuk kamu menyelesaikan PR-nya? Jadi kita tawarkan kepada dia sampai dia muncul bahwa saya tidak melakukan PR karena ini Pak.
saya minta tolong Bapak untuk seperti ini. Nah, terakhir baru kita minta pertanggungjawabannya. Apa kira-kira yang bisa kamu lakukan untuk menebus kesalahan kamu? Itu kira-kira tentang konsep restitusi. Nah, ini adalah 5 posisi kontrol pada restitusi. Tipikal kita untuk pada saat kedapatan anak melakukan salah, ada yang penghukum, ya. Nampak anak buat salah, hukum pokoknya. Ini guru-guru olahraga biasanya. Nampak anak buat salah, hukum sendiri. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah tuh kayak, kamu nih gak kasihan sama ibu. Ibu udah capek-capek ngajar kamu. Nah, itu membuat rasa bersalah tuh. Jadi anak itu merasa bersalah atas apa yang dilakukan. Yang ketiga, ada posisi kontrol sebagai teman. Ayolah nak, bantulah ibu, buatlah ibu bahagia, buatlah ibu bangga dengan kamu. Nah, itu sebagai teman. Kedekatan emosional kita dengan anak itu lebih dekat. Terus selanjutnya sebagai pemantau. Sebagai pemantau ini kita tidak mengikuti dia dengan perbuatan kesalahannya, tapi kita selalu menanyakan, apa kesalahan yang udah kamu buat hari ini? Apa yang baik yang kamu buat hari ini? Nah, itu sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar apa? Peraturan dan konsekuensinya apa? Sudah kamu lakukan belum? Nah, itu sebagai pemantau. Nah, dari kelima ini yang paling baik adalah kita sebagai manajer. Sebagai manajer itu kita memanage betul-betul, kita mendesain betul-betul cara menyelesaikan masalah sehingga anak itu muncul motivasi intrinsik untuk memperbaiki kesalahannya dan kedepannya tidak mengulangi kesalahannya. Nah, kamu tahu apa yang kamu lakukan itu salah, ya Pak. Kira-kira apa yang kamu lakukan, apa yang dapat kamu lakukan? Nah, seperti itu. Ini 5 posisi kontrol restitusi. Selanjutnya keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini telah dipraktekkan Pak Atem di dalam kelasnya. Jadi untuk menjelaskan bagaimana tentang keyakinan kelas lebih dalam, nanti akan disampaikan oleh Pak Atem. Prosedurnya seperti apa yang harus dilakukan. Nah, itu nanti Pak Aten yang akan menjelaskan. Nah, untuk Pak Aten, waktu dan tempat disilakan. Terima kasih teman sejawat saya. Ya. Dan sampai saja, selesai ya. Waktu pun ada yang satu ya. Oke. Saya sudah membuat keyakinan kelas di kelas, bukan keyakinan kelas di luar kelas. Ini aturan yang kita harus lakukan, harus kita buat di dalam kelas. Yang langkah yang pertama yang saya lakukan adalah mempersiapkan bahannya untuk melakukan apa-apa saja yang perlu dibuat untuk keyakinan kelas. Ya, santai aja ya, kalau pengantuk gini-gini harus slow aja. Ya, saya siapkan kertas warna-warni Bapak Ibu. Kertas warna-warni kita kasih kepada anak satu-satu. Ada warna biru, ada warna merah, suka ya. Warna kertas itu paling suka kan. Ya. Jadi saya suruh mereka menulis tentang keyakinan kelas. Sebelum saya menyuruh mereka menuliskan keyakinan kelas, saya menjelaskan dulu apa itu keyakinan kelas. Itu aturan yang dibuat di kelas. Ya, contoh, ya, tidak datang lambat ke sekolah. Nah, tidak datang lambat ke sekolah. Jadi bukan dari kita, dari anak yang membuat. Ya, jadi mereka buat tulis. Tidak boleh menentek dari hati yang kita paling dalam. Jadi mereka tahu apa sih yang mereka buat.
ada yang membuat tidak boleh makan di dalam kelas ketika jam belajar. Bukan kita yang buat, tapi mereka yang buat. Terus ada lagi tak boleh menyontek ketika, jadi mereka menulis di kertas warna-warni itu Bapak Ibu. Jadi kita hanya mengontrol saja. Dan ada juga yang menulis tidak boleh bermain, tak boleh berkelahi. Jadi mereka sendiri, jadi mereka tahu itu kegiatan yang mereka buat. Setelah mereka buat di kertas warna-warni, mereka akan menempelkan di depan. Ya, baris ini, kelompok ini kan menulis. Jadi tugas guru hanya melihat apa yang mereka buat. Ada yang sama. Jadi suruh mereka tulis. Yang pertama, tidak datang lambat ke sekolah. Mereka tulis 1, 2 lagi, misalnya ada yang sama tapi kita ambil 1 saja. Kalau tak salah saya ada 14 keyakinan kelas yang mereka buat, bukan kita yang buat, mereka yang buat. Tujuannya adalah untuk menyadari mereka, untuk mereka bisa bertanggung jawab apa yang mereka buat. Jadi mereka bisa, oke, ingat kesimpulan kita, ingat keyakinan kelas kita. Nah, jadi mereka tulis. Setelah mereka tulis, saya akan mengambil tulisan mereka. Ya, saya akan tulis, nanti saya akan tempelkan di depan tulis, di papan di depan, atau mereka juga pegang keyakinan kelas itu. Supaya apa? Supaya mereka itu mau bertanggung jawab dengan perbuatan kesalahan mereka. Jadi bahwa kalau aku menyontek nih, aku melanggar aturan ini. Ya, ada itulah yang saya buatkan. Terus selanjutnya langkah dari yang tadi, menambah dari restitusi ya Pak Bayu ya. Jadi sudah sampai sini kira ada pertanyaan tentang keyakinan kelas Bapak Ibu yang pernah saya buat. Jadi dari isi hati anak-anak itu, anak kita, siswa kita, jadi mereka itu merasa bahwa aku dulu pernah berjanji tidak akan bermain di dalam kelas. Saya terikat tuh, oh iya. Jadi mereka saya lihat itu ada perubahan. Mereka nak mulai bisa ingat konsekuensi kita, ingat perjanjian kita, ingat aturan kita. Oh iya Pak ya. Gitu. Jadi mereka tak ada ngadu lagi. Pak ini bisa tidak. Saya ingatkan, ingat konsekuensi kita. Jadi itulah nanti ada catatannya, kita kelas semuanya harus berubah seperti itu. Ada yang gitu kan? Ya ini dia. Ya, bagaimana membuat keyakinan kelas? Ini seperti ini yang saya tadi itu menjelaskan kesimpulan salah global aja. Sebenarnya inilah yang sebenarnya. Kita wali kelas itu harus tahu, harus lakukan. Ya, tidak mau lakukan. Bukan kita lagi, kita sebagai penghukum. Ya. Sesuai dengan 5 kontrol tadi, kita sebelumnya kita sudah melaksanakan sebagai penghukum. Makanya saya tidak, walaupun mereka buat salah, kita tidak pernah marah. Kita akan puji mereka, ya, kita akan perbaiki. Contohnya tadi Pak Bayu sudah menjelaskan ya tentang anak yang bermasalah, kita tidak langsung marah. Kita tanya dulu apa yang kamu lakukan itu baik atau buruk, ya benar atau salah. Dia akan berpikir. Saya pernah membuat video lah, ya membuat video jadi kawan-kawan lain tengok praktek tentang itu. Itulah tugas kami untuk itu ya. Kami buat video. Apa kesalahan kamu? Kenapa kamu datang terlambat? Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu buat itu benar atau salah? Salah Pak, kenapa kamu lambat datang ke sekolah? Banyak alasannya. Ada yang misalnya lambat tidur, gitu. Lambat dibangunin sama orang tuanya, gitu. Jadi kita tidak langsung marah. Jadi kita, oh sebenarnya Bapak juga, kita balik diri kita aja. Sebenarnya Bapak dulu pernah terlambat juga. Coba Bapak perbaiki kesalahan Bapak itu. Jadi dia merasa bertanggung jawab gitu. Jadi bagaimana ada Bapak, apakah Anda bisa memperbaikinya? Insya Pak saya akan perbaikinya. Jadi kita nggak salah langsung, kita nggak marah, diri kita baik-baik saja. Maka mereka akan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang salah itu.
Itu yang apa namanya untuk tujuan kita membuat keyakinan kelas. Oke, selanjutnya Pak Bayu, restitusi segitiga ya. Ya, ini dia. Ini yang tadi ada kaitannya juga dengan segitiga restitusi. Inilah yang terakhir ya. Mudah-mudahan di waktu pun sudah singkat, makan pun sudah makan, mata pun sudah ngantuk ya. Segitiga restitusi. Restitusi ini adalah menstabilkan identitas. Nah, tadi itu yang pertama. Yang kedua, validasi tindakan, menanyakan keyakinan. Nah, tadi yang saya sampaikan bahwa apabila anak ada suatu masalah, ya kita tanya dulu, apakah perbuatannya itu baik atau tidak, buruk. Jadi ada yang dia berpikir, wah perbuatannya baik, gitu. Makanya kita kembali ke diri kita bahwa diri kita ini juga sudah sering membuat kesalahan. Gitu. Jadi validasi tindakan. Ya, tindakan kita itu kita harus bertanya kepada murid kita bahwa kamu apa namanya di kelas kita kan sudah membuat kesepakatan, sudah membuat keyakinan kelas. Apakah masih ingat keyakinan kita? Ya, pasti ingat itu untuk meyakinkan mereka. Ini Bapak Ibu, menanya keyakinan. Jadi kita setelah membuat keyakinan kelas, kita bertanya, apakah yakin kamu dengan keyakinan kelas kita? Gitu. Ingat tidak? Berarti kita harus mengingat diri dia sendiri. Yakin Pak katanya. Jadi kalau yakin, kamu apa tanggung jawabnya? Apa konsekuensinya? Berarti saya tidak akan mengulangi perbuatan yang salah itu. Itu mungkin kesimpulan ya, kesimpulan dari persoalan ini. Karena waktu ini sudah jam 1 lewat ya Pak Bayu ya. Jam 1 Bayu? Jam 2 ya? Oke. Itu aja mungkin. Ada tambahan dari Pak Bayu mungkin? Ada pertanyaan dari teman-teman yang lain untuk kesimpulan dari apa namanya yang saya dapat sampaikan. Kira-kira ada pertanyaan, satu saja pertanyaan atau dua, silakan Pak Tabir. Satu aja Pak Tabir. Oke, terima kasih Pak Ateng. Sangat luar biasa Pak Bayu telah memaparkan presentasinya. Sebenarnya tak ada keraguan sebenarnya untuk masalah ini. Jadi sangat luar biasa untuk motivasi juga untuk kami sebagai guru di sini. Cuman itu adalah apa namanya yang sangat luar biasa yang kami terima. Yang saya ingin tanyakan gini, Paten coba secara ringkas gini, gimana supaya apa namanya hasil yang telah Pak Aten laksanakan bagaimana gitu, secara ringkas dan kesimpulannya gimana gitu, biar kami bisa nanti kan kalau udah sukses, insya Allah kami siap gitu. Oke, terima kasih Pak Takbir. Untuk hasilnya kita ini lagi dalam proses pembelajaran ya, proses kami pelatihan, kami mau mencoba ya. Alhamdulillah satu hal setelah minggu ini, bulan-bulan ini ada perubahan tentang anak ya. Jadi aman, insya Allah aman di kelas itu. Jadi yang bermain pun jarang gitu. Kalaupun bermain, ingat konsekuensi kita, ingat keyakinan kelas kita. Kalau dia melanggar berarti dia sudah melanggar aturan keyakinan kelas kita. Itu Pak Takbir. Kita harus kita buat di kelas kita Pak Takbir ya. Oke. Jadi selanjutnya ditambah oleh Pak Bayu lagi bagaimana? Baik, terima kasih Pak Takbir atas responnya tadi ya mengenai apa yang sudah kami lakukan. Kami itu sudah melewati tahapan tentang mempraktekkan segitiga restitusi kepada anak, dan waktu itu divideokan, video itulah yang diupload. Nah, kayak mana sih kita menerapkan segitiga restitusi itu? Gimana nih Bapak Ibu guru lainnya supaya bisa mengikuti penerapan itu? Maksudnya gitu kan tadi. Nah, dalam penerapan
segitiga restitusi, saya ada satu contoh. Ini sebenarnya benar-benar terjadi. Namun dulu penyelesaian masalahnya nggak seperti ini. Ya, pokoknya ada pot pecah ganti. Kalau dulu kan gitu, kalau salah main bola kena pot atau kena kaca ganti. Nah, kalau sekarang kita ada tahapan-tahapan untuk melakukan penyelesaian masalahnya dengan segitiga restitusi. Tadi Pak Atem ada sampaikan bahwa, nah ini kita balik ke sini. Segitiga restitusi itu yang pertama harus kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Jadi kita jangan membuat anak itu merasa bersalah sekali sehingga dia itu kita salah-salahin gitu. Membuat mental dia tuh merasa tersudut gitu, yang sampai. Jadi kita sampaikan bahwa dalam menstabilkan identitas ini kita buat dia itu merasa bahwa yang dia lakukan itu wajar, namun harus ada perbaikan gitu. Makanya ada menyampaikan bahwa bermain bola itu sangat menyenangkan, namun harus berhati-hati. Nah itu jadi dia tidak merasa terlalu bersalah gitu. Ya, kita bantu stabilkan identitasnya. Nah setelah itu yang kedua ada validasi tindakan. Baru kita tanya ke dia, kira-kira tindakan yang dia lakukan itu benar atau tidak gitu. Menurut kamu apa yang kamu lakukan itu benar atau salah? Nah kalau salah, keyakinan kelas yang mana yang kamu langgar? Nah kita anggap kita sudah membuat keyakinan kelas di masing-masing kelas. Nah keyakinan kelas mana yang kamu langgar? Mungkin tidak merusak lingkungan atau menjaga lingkungan sekolah. Nah, menjaga lingkungan sekolah Pak yang saya langgar. Nah, apa yang kamu yakini tentang menjaga lingkungan sekolah? Itulah baru kita masuk di tahap yang terakhir, menanyakan keyakinan. Bahwa kita tanya dia, kamu meyakini tentang menjaga lingkungan sekolah atau apa ya, untuk membuat sekolah kita nyaman atau apa segala macam jawaban dia. Baru kita terakhir menanyakan ke depannya keyakinan apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu. Nah disitulah baru kita minta dia bertanggung jawab. Jadi ada tahapan-tahapan dalam menyelesaikan permasalahan, tidak langsung memberikan hukuman. Nah itu salah satu penerapan budaya positif. Tadi yang paling penting adalah membuat keyakinan kelas di masing-masing kelas. Jadi harapannya dalam implementasi kurikulum merdeka, masing-masing kelas kita mempunyai keyakinan kelas. Kalau memang nggak bisa ditempel, bisa pakai tulis. Panggil anaknya maju ke depan, buat di depan. Apa yang mereka yakini, apa yang siap mereka sepakati, tulis. Nah tadi ada prosedurnya atau syarat-syaratnya ini lebih abstrak dari peraturan. Kalau peraturan kan kata-katanya cenderung negatif gitu, dilarang terlambat, yang seperti itu. Kita lebih ke yang konotasi positif supaya apa? Karena apa yang disebutkan, apa yang selalu diyakini itu yang akan terjadi. Jadi jangan menghargai waktu, berarti dia tidak boleh datang terlambat. Dia mentaati aturan, dia lebih menghargai waktu. Tidak boleh buang sampah sembarangan, lebih ke menjaga kebersihan, kesepakatan kelasnya. Jadi kata-kata yang berkonotasi positif. Nah itu untuk dalam membuat keyakinan kelas. Ya harapan kami setelah kami sosialisasikan tentang budaya positif ini, Bapak Ibu di kelas mungkin bisa membuat keyakinan kelas. Nanti ada beberapa contoh video yang akan kami share tentang proses pembuatan keyakinan kelas. Nah, nanti saya akan coba share di grup, mungkin bisa sebagai referensi bagi Bapak Ibu untuk membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing.
Mungkin itu saja tambahan dari saya, Paten. Mungkin sekaligus menutup ini kita. Mungkin setelah ini akan diberikan refleksi atau penguatan dari Pak Aten. Pada Pak Aten, silakan. Oke, kami mohon izin dari Bapak Ibu Guru untuk menyampaikan refleksi apa yang telah Pak Bayu sampaikan, apa yang saya sampaikan. Kami mohon untuk dari salah satu perwakilan dari Bapak Ibu Guru untuk merefleksikan materi yang kami sampaikan. Kira siapa? Pak Dayat? Boleh? Bu Chandra boleh? Ya, untuk mempersilakan waktu, persilakan ya peserta untuk mempresentasi apa yang kami sampaikan, apa yang Pak Bayu sampaikan tentang budaya positif. Pak, ya silakan Pak. Tadi kapan ya Pak? Saya coba. Ya, silakan Bu Chandra. Selamat siang semuanya. Terima kasih kepada Pak Aten yang telah mempersilahkan saya untuk merefleksikan hasil dari seminar kita hari ini. Yang saya dapatkan ini sangat membantu saya khususnya guru kelas 1 ya. Karena di sini katanya kita akan membuat pendidikan budaya positif. Jadi khususnya untuk saya pribadi, saya selama ini memang agak berbalik dengan ini ya, dari yang sudah diberitahukan oleh Bapak Aten sama Bapak Bayu tadi. Jadi sampai saya hanya membuat anak itu merasa seperti ini. Jadi ternyata bukan seperti itu, ternyata untuk penerapan di implementasi kurikulum merdeka khususnya untuk guru penggerak. Ternyata kita harus membuat dari siswa itu sendiri dan berpusat pada siswa, bukan pada guru. Yang artinya kita hanya boleh sebagai fasilitator. Yang saya tangkap di sini juga ada pembelajaran yang saya dapatkan yaitu membuat keyakinan kelas. Nah ini saya membuat seperti ini dan ini sangat berpengaruh untuk saya di kelas. Jadi saya akan kedepannya membuat keyakinan kelas ini sebagai alat bantu saya agar siswa itu termotivasi dari dalam dirinya sendiri untuk menertibkan dirinya sendiri. Terima kasih Pak. Itu dari saya. Oke, terima kasih Bu Chandra yang telah merefleksi ya tanggapan tentang materi yang kami sampaikan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan kita bisa mengaplikasikan dalam kelas kita masing-masing. Demikianlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, pada hari ini Bapak akan mengajak kalian semua anak-anak Bapak untuk membuat sebuah kesepakatan kelas yang akan kita buat bersama dan akan kita sepakati bersama. Tujuannya adalah untuk kita sama-sama menjalankan peraturan dan kesepakatan guna perbaikan tingkah laku kita selama di sekolah. Di depan itu ada sebuah karton yang nantinya kalian akan isi dengan kesepakatan kelas yang sudah anak-anak Bapak buat. Setelah dibuat, ditempelkan di depan, nanti kita rumuskan kesepakatan kelas ini dalam sebuah kesepakatan yang lebih besar. Jadi yang mana yang mayoritas kita ambil, nanti kita sepakati bersama bahwa itu adalah kesepakatan kelas. Jelas ya? Nah ini Bapak bagikan, satu orang satu kertas, ditulis, lalu setelah ditulis buka lemnya di belakang, tempel di depan. Ya, pergantian, tidak perlu berebut. Oke, Bapak bagikan.
Dari apa yang Bapak sebutkan yang paling sering anak-anak Bapak dengar apa tadi? Ya, menjaga kesepakatan kelas yang pertama, menjaga kebersihan kelas. Oke, yang sering didengar lagi. Sama, kalau menjaga kebersihan enggak sama, menjaga lingkungan sama. Datang tepat waktu apa tadi kalau datang tepat waktu? Menghargai waktu. Menghargai waktu. Oke. Terus apa lagi? Menjaga perilaku. Apa? Menjaga perilaku ini apa? Tidak mengganggu orang lain, gitu ya. Tidak mengganggu orang lain, terus juga tidak ketertiban kelas. Itu apa tuh? Menjaga dan menghargai orang lain. Lagi, ada yang ada baik. Termasuk yang memakai seragam sesuai harinya, rambutnya, kukunya, aksesoris yang lain itu harus sesuai, penampilan yang baik. Apalagi tadi? Ya, itu sama menjaga kebersihan atau lingkungan. Ya, kita buat menjaga kebersihan kelas atau lingkungan sekolah, ya. Sudah masuk pada perjalanan piket. Makanya tadi kalau ada tugas yang diberikan guru harus dikerjakan apa tuh? Mengerjakan seluruh tugas, ya. Mengerjakan seluruh tugas yang diberikan. Apalagi cukup? Lima ini sudah merangkum dari apa yang ditampilkan, apa yang dibuat, apa yang kalian sepakati dalam proses pembuatan tugas ini. Nah, Bapak bertanya nih sama Bapak, apakah 5 kesepakatan kelas yang sudah kita rangkum ini bisa kita sepakati bersama? Bisa kita sepakati bersama? Jadi kalau sudah kesepakatan, apabila ada yang melanggar dari kesepakatan kelas yang ada, tentunya akan diberikan perbaikan atau kebiasaan yang lebih baik nantinya. Ya, merasa cukup untuk proses pembuatan kesepakatan kelas kita hari ini. Bapak minta tepuk tangan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hidayat, SPD. Saya memberikan testimoni penyerapan budaya yang disampaikan oleh Pak Bayu. Saya sangat mendukung dan terima kasih untuk penyampaian itu dan bermanfaat bagi guru-guru di SD 013 Bukit Bestari. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Bayu telah memberikan penyerapan untuk guru-guru di SD 013 Bukit Bestari. Dan saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nevalis Valencia. Saya akan menyampaikan testimoni tentang penerapan keyakinan kelas yang telah dibuat. Menurut saya, keyakinan kelas yang dibuat sangat bermanfaat karena dapat meningkatkan kesadaran kami untuk menerapkan disiplin dan mematuhi peraturan sekolah. Sekian testimoni saya. Terima kasih.